Ya, selamat malam saudara-saudara. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengikuti kuliah Alkitab malam secara online. Adapun tema yang akan kita gumulkan bersama pada malam hari ini adalah padang rumput, menyeramkan atau menyenangkan. Bacaan Alkitab diambil dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan bergumul bersama melalui firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan saat ini, sekalipun kami terpisah secara jarak, namun hati kami, pikiran kami selalu rindu untuk mendalami firman Tuhan. Kami sungguh percaya firman Tuhan yang akan kami gumulkan bersama pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kami, memberikan kami semangat, memberikan kami harapan di tengah-tengah situasi yang menyesakkan bagi kami saat ini. Dan kami percaya melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama pada malam hari ini, iman kami dikuatkan dan bahkan kami mampu untuk berjalan melewati lembah kekelaman ini bersama dengan pemeliharaan Sang Gembala kami yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami bersama berdoa. Amin. Ya, pembacaan Alkitab akan saya bacakan dimulai dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Firman Tuhan pada hari ini tentu menjadi sebuah ayat yang sering kita dengar. Perikop ini bukanlah sebuah perikop yang asing bagi kita, namun kita akan bersama-sama menggumuli tentang makna padang rumput yang selama ini sering kita dengar. Apakah menurut saudara-saudara situasi saat ini yang kita jalani adalah padang rumput? Situasi di mana banyak virus corona bertebaran di mana-mana, apakah saat ini itu adalah situasi padang rumput? Saya akan memberikan gambar. Kira-kira gambar manakah yang menggambarkan situasi padang rumput yang ada di dalam pemahaman Bapak Ibu? Bisa kita lihat terlebih dahulu, bisa kita pilih, bisa kita bayangkan. Mana yang menggambarkan padang rumput? Keduanya menggambarkan situasi di padang rumput. Hanya seringkali kita melihat kata padang rumput langsung membayangkan situasi yang enak. Kita membayangkan padang rumput ini situasi yang sangat nyaman. Padang rumput itu adalah hamparan luas, hijau, tenang, menyenangkan, menenangkan, membuat kita merasa damai, aman. Itu situasi padang rumput yang ada di dalam benak kita. Dan biasanya teks yang kita pakai untuk menguatkan pendapat kita bahwa padang rumput adalah situasi yang aman dan nyaman adalah di dalam Mazmur yang kita baca pada malam hari ini. Padang rumput adalah suatu situasi yang nyaman. Karena apa? Dikatakan di dalam firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jika kita membayangkan ayat ini secara sepintas, kita akan bisa berimajinasi. Jikalau padang rumput itu hijau, hamparannya luas, empuk rumputnya, dan di padang rumput itu ada aliran air yang tenang, bisa untuk kita minum, bisa untuk kita bermain, dan sejuk sekali rasanya. Itu jika kita hanya membaca ayat ini sampai pada ayat yang
2. Tapi bagaimana lanjutannya? Kita mau bersama-sama melihat jikalau pemahaman padang rumput yang nyaman dan nyaman ini justru seringkali dipahami oleh kekristenan sebagai situasi yang selalu aman. Jika kita mengikut Yesus, situasinya selalu nyaman. Mungkin orang lain bisa terkena bahaya, tapi orang kalau mengikut Yesus tidak akan terkena bahaya. Mungkin kalau orang beriman kepada Yesus, dibimbing oleh Sang Gembala Agung, dia tidak akan terkena bahaya. Orang lain bisa terkena bahaya mungkin karena dia tidak dibimbing oleh Sang Gembala Agung itu. Lalu pemahaman yang muncul juga di dalam kekristenan ketika melihat padang rumput ini adalah situasi yang nyaman, kita bisa jadi menduga atau kita juga punya pemahaman tentang Tuhan. Jikalau Tuhan yang kita imani tidak akan membuat kita ada di dalam situasi yang bahaya. Tuhan tidak akan rela, Tuhan tidak akan tega membuat anak-anaknya dalam situasi yang penuh bahaya. Bahkan mungkin ada juga pemahaman jikalau Tuhan tidak akan mengizinkan situasi yang buruk menimpa anak-anaknya. Pemahaman yang seperti ini seringkali berdampak dalam cara-cara dan isi doa. Semisal, setiap ada permasalahan, setiap ada situasi yang sangat tidak menyenangkan, biasanya isi doanya adalah berharap agar permasalahan ini cepat selesai, cepat berlalu. Tuhan, kami ingin agar permasalahan yang ada saat ini cepat selesai. Kami ingin situasi saat ini cepat selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Tentu doa ini bukanlah sebuah doa yang salah atau tidak tepat. Doa ini baik. Doa ini menggambarkan harapan kita sebagai seorang manusia yang sungguh ingin segera mengalami pemulihan dari situasi yang kurang nyaman. Tetapi mungkin daripada kita berdoa agar permasalahan cepat selesai, lebih baik mungkin kita berdoa, Tuhan, di situasi seperti ini, karya apa yang dapat aku lakukan? Tuhan, di tengah situasi seperti ini, apa yang dapat aku lakukan? Jadi kita tidak meminta Tuhan untuk segera menyelesaikan, tetapi kita meminta Tuhan agar bisa memberikan kita kemampuan berpikir dengan tenang, sehingga kita bisa merespon setiap permasalahan yang ada di saat ini dengan tenang dan dengan tepat juga. Karena apa? Kita mau lihat bersama bahwa ternyata situasi di padang rumput itu bukanlah situasi yang nyaman dan tenang saja. Jika kita melihat lanjutan dari ayat yang kita baca tadi, kita bisa melihat bersama bahwa padang rumput ini juga merupakan situasi yang penuh dengan bahaya. Kita bisa melihat dan membaca bersama-sama. Dimulai dari ayatnya yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita akan melihat bersama teks yang kali ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Artinya di dalam padang rumput ada kemungkinan kita akan berjalan melewati sebuah lembah kekelaman. Di padang rumput situasinya tidak selalu hijau. Ada kalanya kita memasuki lembah kekelaman dan bahkan di padang rumput. Padang rumput itu adalah situasi di alam terbuka yang mana akan banyak sekali risiko berhadapan dengan binatang-binatang buas yang sewaktu-waktu bisa menyerang. Artinya, padang rumput ini di satu sisi adalah tempat yang memang nyaman, namun di sisi yang lain, padang rumput ini adalah situasi yang bahaya. Situasi yang serba tidak mungkin. Sehingga Alkitab kita mengatakan dengan jelas, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Apa yang membuat kita menjadi tidak takut terhadap bahaya? Bukan karena kita nekat, bukan karena kita terlalu pede, tetapi karena Engkau besertaku, Allah yang kita imani bersama dengan kita. Baik di saat situasinya menyenangkan ataupun situasi yang bahaya. Nah, kita
Kita mau lihat bersama-sama perjalanan kekristenan kita di tiap zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sejak awal kekristenan kita telah diuji melalui situasi-situasi yang sangat tidak nyaman. Ada banyak bencana besar, dan kita mengimani situasi itulah situasi padang rumput. Situasi di mana domba-domba Yesus ini sedang melakukan sebuah perjalanan iman, dan di tengah-tengah perjalanan iman inilah ada banyak dinamika, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Namun setiap tantangan yang kita alami itu menjadi sebuah sarana untuk kita bisa menumbuhkan iman kita di tengah padang rumput. Iman kekristenan kita justru akan bertumbuh di situasi padang rumput, di tengah-tengah perjalanan bersama dengan Yesus, bukan saat di dalam kandang domba. Iman kekristenan kita justru tidak akan bertumbuh di dalam situasi kandang domba. Iman kekristenan kita bertumbuh ketika kita melakukan perjalanan di padang rumput yang penuh dengan segala ketidakmungkinannya. Kita mau lihat bersama-sama, jikalau dari sejak zaman dahulu kekristenan sudah mengalami ujian dan bencana yang besar. Kita mau melihat bersama-sama dari Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-28. Kita bisa lihat bersama, di dalam teks ini diceritakan ada sebuah bencana yang akan menimpa dunia. Itu sudah terjadi sejak zaman murid-murid mengikut Kristus. Di awal-awal kekristenan sudah ada bencana yang dialami oleh pengikut Kristus. Lalu seiring dengan perkembangan zaman juga, kita bisa lihat bersama, seorang Martin Luther sudah harus menghadapi wabah pada tahun 1527. Wabah yang dihadapi Martin Luther ini bukanlah wabah yang sederhana. Wabah yang dihadapi adalah wabah pes di saat itu. Mungkin jika kita mendengar di masa sekarang, itu bukan wabah yang mengerikan. Tapi mari kita membayangkan situasi di zaman dahulu, di mana saat itu obat-obatan dan teknologi kesehatan belum terlalu maju, belum secanggih sekarang. Tentu wabah itu menjadi sebuah wabah yang sangat mematikan. Dan itulah yang disebut Black Death. Dan wabah yang dialami oleh masyarakat Wittenberg pada tahun 1527 dan juga Martin Luther saat itu membunuh hingga 2/3 populasi di Eropa. Jadi selama pertengahan hingga akhir abad ke-14, gereja di saat itu juga mengalami situasi seperti sekarang ini, yaitu ketika gereja harus menutup ibadah di gedung gereja dan mereka harus melakukan physical distancing. Di tengah-tengah situasi seperti itu, gereja yang dipimpin oleh Martin Luther kemungkinan besar, dan kita imani bersama, pasti punya sikap untuk merespon. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita lakukan di masa-masa sekarang ini? Apa yang harus kita lakukan di tengah situasi padang rumput seperti ini? Situasi yang tidak menentu, situasi yang tidak dapat kita prediksi, di mana bahaya bisa muncul sewaktu-waktu, dan juga kita tidak tahu kapan berakhirnya ini. Yang bisa kita lakukan adalah, pertama, ingat teks ini tadi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau bersertaku. Artinya Allah bersama dengan kita. Yang dapat kita lakukan adalah bertanya kepada Sang Gembala itu. Mohon bimbingan pada Sang Gembala agar kita mampu berpikir dan menemukan solusi di tengah permasalahan yang saat ini kita jalani. Yang kedua, mari kita melihat bahwa saat pandemi ini bukanlah permasalahan aku, tetapi ini adalah permasalahan kita. Bagaimana kita belajar melihat orang lain yang sedang lebih membutuhkan dibanding kita? Bagaimana kita belajar melihat kebutuhan orang lain? Yang ketiga, mari kita bersama juga memohon agar dimampukan berkarya di tengah keterbatasan yang saat ini kita miliki. Tentu ini bukan hal yang mudah.
tidak semudah diucapkan. Bahkan untuk melakukannya pun kita sangat berat. Karena apa? Kita pun masih ada di dalam permasalahan. Tetapi mari kita belajar dari kekristenan di awal saat itu. Kita bisa lihat bersama apa sikap kekristenan pada saat awal mereka terbentuk dan kemudian apa yang mereka lakukan. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-29 dituliskan demikian. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan setelah mengumpulkan, mereka mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Pengikut Kristus saat itu menunjukkan kepeduliannya, menunjukkan karya Yesus dengan cara mengumpulkan sumbangan di tengah kondisi yang saat itu juga mereka alami begitu beratnya. Demi apa? Demi orang lain. Kita mengimani bersama jika setiap hal yang dilakukan oleh para murid di saat itu pasti mereka lakukan karena mereka telah melihat teladan yang mereka lihat dan mereka dengar dari Yesus. Mereka belajar bersolidaritas dengan sesama mereka. Apakah ketika murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan, murid-murid sudah ada di dalam situasi yang kecukupan, berada dalam situasi yang nyaman? Tidak juga. Murid-murid mengumpulkan sumbangan di tengah segala apa yang mereka miliki. Di tengah keterbatasan mereka, mereka mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu sikap kekristenan di awal-awal. Lalu seiring dengan perkembangan waktu, ketika kita tadi melihat Martin Luther juga mengalami wabah yang hampir mirip dengan kita di masa sekarang. Apa yang dilakukan Luther? Luther memberikan pengajaran dan juga pemahaman untuk masyarakat dan pengikut Kristus di saat itu. Luther menegaskan bahwa tanggung jawab komunal masyarakat Kristiani terhadap mereka yang lemah dan terlantar karena wabah. Artinya, masyarakat yang saat ini sedang menderita, masyarakat yang saat ini sedang berjuang di tengah segala penderitaan mereka, itu adalah tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Bahkan di tengah-tengah situasi seperti itu, Luther bukan lagi bertanya apa yang Yesus lakukan di tengah situasi seperti ini. Tetapi cara berpikir Martin Luther saat itu justru, apa yang akan aku lakukan jika yang terlantar itu adalah Yesus? Apa yang aku lakukan jika yang terlantar adalah Yesus? Di dalam orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan, ada Yesus di dalam diri mereka yang sedang membutuhkan kita. Ada kehidupan yang harus kita perjuangkan. Ada orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Dan tentu ini menjadi pertanyaan bersama bagi kita. Karena apa? Semua pihak saat ini dan semua sektor sedang terkena dampak dari wabah ini. Semua orang saat ini sedang berada dalam situasi padang rumput yang menyeramkan. Dan bahkan belum ada yang tahu sampai kapan ini berakhir. Namun di tengah situasi seperti ini, kita juga akan melihat bersama bahwa masih ada harapan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kepedulian setiap orang justru meningkat. Kita bisa melihat bersama GKI bersama dengan badan pelayanannya melakukan kerjasama lintas iman. Ada kesadaran bahwa jika situasi ini dihadapi sendirian, pastilah kita tidak akan mampu. Di situasi seperti ini yang kita perlukan adalah kerjasama dengan berbagai pihak. Dan GKI melakukan kerjasama dengan sahabat kita, saudara kita, yaitu rekan-rekan yang beragama Muslim. Kerjasama lintas iman ini ingin membuktikan bahwa di tengah situasi padang rumput yang menyeramkan ini, kita mau bergandengan tangan untuk bisa keluar dari situasi yang menyeramkan ini bersama-sama juga, bukan seorang diri. Bukan hanya kerjasama lintas iman saja, tetapi ada juga gereja-gereja yang dapat berkarya secara mandiri.
Semisal di GKI Marta Direja, gereja kita punya GKI Marta Direja Peduli Kasih. Kita bisa lihat bersama di foto ini, beberapa minggu yang lalu GKI Marta Direja membagikan paket kebutuhan hidup sesehari. Tentu kebutuhan hidup sesehari ini akan sangat memberikan pengharapan bagi mereka yang membutuhkan kebutuhan hidup sesehari. Di tengah situasi yang membutuhkan pengharapan, GKI Marta Direja bisa memberikan pengharapan itu. Bahkan tengah krisis keuangan yang saat ini sedang melanda setiap gereja dan semua gereja tidak bisa lari. Gereja tetap harus berkarya di tengah situasi krisis saat ini. Justru disitulah peran gereja. Sekalipun gereja saat ini sedang mengalami krisis, tetapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk kita lari, untuk kita memikirkan diri kita sendiri. Gereja tetap harus berkarya karena itulah gereja. Dan dari sini kita akan bersama-sama merefleksikan bahwa kekristenan yang kita imani akan selalu mengajak kita sebagai umatnya keluar dari tempat yang nyaman, memasuki situasi padang rumput, sebuah situasi yang penuh dengan bahaya dan bahkan mengusik kenyamanan kita. Namun di tengah situasi yang serba tidak nyaman itu, kita ingat janji dari Sang Gembala itu, penyertaan Yesus itu bersama dengan kita selalu. Di padang rumput, di situasi yang tidak nyaman, penyertaan Yesus akan sangat terasa. Bahkan di padang rumput, iman kekristenan kita akan semakin bertumbuh melalui setiap karya yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus semasa hidupnya. Selamat berjalan dan bergumul bersama dengan Sang Gembala kita, memasuki dan berjalan di padang rumput. Situasi yang saat ini menyeramkan, namun percayalah, di padang rumput ini iman kita bertumbuh dan iman kita semakin kuat di dalam penyertaan Sang Gembala itu. Tuhan memberkati perjalanan iman kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Situasi yang saat ini sedang kami alami bukanlah situasi yang mudah ya Tuhan. Kami merasa takut, kami merasa cemas, kami merasa jikalau saat ini situasi sedang tidak menentu. Namun di tengah situasi yang tidak menentu ini kami teringat akan janji-Mu. Kami tidak akan takut bahaya karena kami punya Allah yang senantiasa menyertai kami. Allah bersama dengan kami, Allah selalu ada bersama dengan segala rasa sakit, rasa derita yang saat ini kami alami. Ini kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang berjalan di padang rumput, berjalan di tengah ketidakpastian. Namun kami punya pegangan yang pasti, yaitu Allah yang membimbing kami. Dan kami percaya, kami siap untuk berjalan sekalipun ini adalah lembah kekelaman. Namun kami tidak takut bahaya karena Engkau bersama dengan kami. Melalui setiap padang rumput yang kami jalani, iman kami bertumbuh, rasa percaya kami kepada Allah semakin bertumbuh. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami menyerahkan kehidupan perjalanan iman kami, dibimbing oleh tangan Tuhan. Amin.